Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kembali kedapatan seorang masyarakat yang datang mengadu ke Quotient TV, teman-teman, tentang polis asuransi yang dialami di Prudensial, teman-teman. Mari kita perkenalkan dulu narasumbernya. Silakan Pak, perkenalkan diri Bapak. Ya, saya panggil sebagai Pak Ong gitu aja. Iya. Ya, saya dari Jawa Timur. Saya ada kasus mengenai pemalsuan asuransi prudensial, tapi yang menurut saya beda dengan yang lain karena menurut saya ini fatal dan kejahatannya luar biasa. Bisa tolong diceritakan secara singkat Pak, kasusnya seperti apa, bagaimana? Ya, jadi awal agent menawarkan upgrade dan saya setuju. Tawarin upgrade? Ya. Baik. Kemudian ternyata dibuatkan polis baru dengan surat-surat palsu. Jadi bukan di-upgrade, malah dibuatkan polis baru, ditutup yang lama, dibikin yang baru di situ. Ya, yang lama ditutup manfaat kesehatannya. Oh. Masih ada sisa di UP jiwa dan kritis, tapi nilainya kecil itu. Dan dipalsukan suratnya untuk bikin yang baru di situ. Ternyata. Oke, buat teman-teman masyarakat yang tidak tahu ya, hal seperti ini sangat merugikan bagi nasabah asuransi. Kenapa? Ada bedanya Pak antara upgrade sama tutup dan buat baru. Apa bedanya? Pertama bedanya adalah manfaat. Ya, jadi kalau teman-teman punya polis lama, misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu masa tunggunya sudah lewat Pak. Ya. Jadi kalau dibikin polis baru, maka nanti Bapak akan terkena masa tunggu baru di situ. Nah ini yang biasa merugikan. Kenapa? Kalau tiba-tiba klien itu habis dibuatin polis baru sakit, ya ternyata belum lewat masa tunggu, itu klaim akan ditolak. Itu pertama. Terus kedua, kalau dibikin polis baru sama upgrade, bedanya kalau upgrade ini dia polis lama sudah ada, sehingga biaya akuisisinya tuh sudah diambil. Kalau ditutup, bikin lagi polis baru, maka akan kena biaya akuisisi baru itu sekitar 200%. Nah inilah kerugian-kerugian yang orang-orang mungkin pikir, agent pikir, ini sama. Tidak sama teman-teman ya. Jadi yang dialami Bapak ini sudah merugikan di situ Pak. Lanjut Pak. Ya, jadi mungkin sedikit biar masyarakat tahu akuisisi kalau kita boleh asumsikan sebagai uang pangkal gitu Pak. Iya, 200% itu biasanya dari premi Pak. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Lanjut Pak, silakan Pak. Nah, yang fatal lagi dan gak masuk akal menurut saya, pembayarannya bisa dilakukan. Pembayaran untuk polis yang palsu itu bisa dilakukan dengan cara auto debit dengan menggunakan surat kuasa auto debit palsu lagi. Oke, jadi si agentnya ini ngisi formulir. Ya dia ngisiin sendiri, ini bukan bapaknya yang ngisi dan mungkin ditandatanganin oleh si agent tersebut. Ya makanya itu dibilang surat kuasa palsu karena bapaknya nggak pernah merasa menandatangani ya Pak ya di situ ya. Sudah diforensik. Sudah diforensik juga ternyata tanda tangan palsu teman-teman. Oke, jadi ini sudah masuk pidana pemalsuannya tuh 263 itu udah kena itu. Sama 266 ayat, sama pasal 266 itu. Ya dia sudah divonis 263. 263 ya. 263. Nah kemudian polis yang awal itu juga dipalsukan penarikan dana 2 kali, dihentikan manfaat kesehatannya yang tadi itu, dan pembayarannya diubah menjadi manual. Asalnya auto debit dirubah menjadi manual. Oke. Nah yang auto debitnya yang baru itu dia buat dengan surat kuasa palsu. Yang baru dibikin dengan surat kuasa palsu, baik. Jadi semua itu sudah terjadi dengan surat kuasa palsu 100% sudah diforensik. Nah, kecuali ada surat yang masih disembunyikan oleh Prudensial. Yaitu surat perubahan bayar menjadi manual. Perubahan bayar menjadi manual? Ya, untuk yang polis awal tadi. Baik. Dan dugaan saya ada lagi surat kuasa auto debit palsu yang lain. Palsu lainnya? Iya. Ini Bapak cek mungkin apakah ada auto debit lainnya. Kalau memang ada berarti ya ada yang palsu lagi masuk situ Pak. Nah itu saya ada curiga di kode transaksi auto debit. Kode transaksinya ya? Iya. Jadi ada kode yang
Auto debit harusnya kalau di BCA ADSCY WS 95051 itu yang normal. Nah, ini ada yang kodenya ADSCY tetap, terus 000 100. Nah, ini khusus, auto debit khusus yang dilakukan oleh BCA dengan cabang 0028. Ya. Jadi kalau saya tanyakan itu karena ada permintaan khusus dari Prudensial sehingga BCA yang melakukan auto debit itu. Baik. Oke. Nah, di situ saya curiga Prudensial ada menggunakan surat kuasa auto debit yang lain. Surat kuasa auto debit lain ya. Iya, fiktif ya di situ ya. Ya, saya curiga di situ. Curiganya ke situ. Baik, nggak apa-apa Pak. Lalu Pak? Nah, jadi BCA menurut saya ini sudah kelolosan sehingga sampai terjadi auto debit untuk polis palsu. Jadi BCA pun sampai bisa kelolosan. Terus untuk kuasa auto debit yang palsu yang sudah diforensik itu kolom validasinya juga kosong. Jadi ini, nah seperti ini. Kolom validasinya kosong. Oke, ini teman-teman ya contoh kolom surat kuasa pendebetan biasanya ada validasi, ada approvernya siapa di sini ya. Ini kosong ini, jadi menunjukkan bahwa administrasi atau staf yang berwenang itu tidak melakukan due diligence, tidak melakukan tugasnya itu yang tadi Bapak Tong bilang. Pak Ong, sorry. Tadi kayak ada T-nya di depan. Nah, kalau surat-surat palsu yang lain itu ada di sini, mulai dari penarikan dana ada 2 kali. Jadi dana tunainya Pak Ong ini bisa ditarik teman-teman. Jadi uangnya itu diambil, ditarik pakai surat penarikan dana. Ini ngeri sekali teman-teman ya. Jadi polis punya siapa, tapi yang bisa ngambil uangnya siapa ini? Waduh, serem ini Pak. Ini penarikan dananya ada 2 kali. 2 kali ini, penarikan dana ya. 2 kali, ini penghentian manfaatnya. Ya. Baik. Terus ini SPAJ untuk polis yang baru yang palsu itu. Iya. Secara elektronik ini. Ya. Nah, terus saya mau cerita lagi kasus lain yang sangat mirip, tapi menurut saya ini luar biasa. Kasus Bapak juga? Bukan, ini kasus orang lain kalau ini. Ketika Bapak kena kasus, makanya Bapak research dan melihat apakah ada orang yang kena korban sama. Betul. Ya. Lalu? Nah, ternyata ini ada kasus di mana terbit 1.300 polis tanpa diketahui nasabah. Oh, serem ya. 1.300 polis, satu nasabah ini. Jadi ceritanya satu perusahaan ini punya 500 karyawan. Dia membuatkan polis untuk karyawannya masing-masing sehingga ada 500 polis. Nah, yang berhak tanda tangan hanya 1 orang, si presidir perusahaan itu. Kemudian tanpa diketahui nasabah terbit 1.300 polis yang lain sehingga menjadi 1.800 polis. Sehingga satu karyawan itu bisa punya sampai 3 polis. Nah, yang lebih parah lagi terjadi 2 kali klaim kematian. 2 kali klaim kematian tanpa diketahui nasabah juga. Wow. Penarikan dana 10 M lebih, nasabah nggak tahu juga. Nah, terus dengan kerugian total lebih dari 40 M itu. Ada lagi di antara 1.300 itu ada ratusan polis yang diterbitkan tanpa tanda tangan nasabah. Nah, ini saya nggak paham maksudnya yang dituliskan itu. Apakah artinya itu formulir kosong tanpa tanda tangan nasabah itu? Begitu. Saya kurang paham di putusan ini. Cuman dituliskan bahwa polis yang terbit dengan SPAJ yang diajukan
tanpa dibubuhkan tanda tangan saksi presidir ini selaku presidir sebagai berikut. Ada surat 293. Terus ada lagi polis yang terbit dari SPAJ yang diajukan tanpa dibubuhkan tanda tangan saksi presidir itu dan stempel perusahaan sebanyak 16. Ini saya kurang paham maksudnya Pak ini. Iya. Nah, apakah itu formulirnya berarti tidak ada tanda tangan nasabahnya sama sekali, termasuk tanda tangan palsu pun berarti. Kalau nggak salah sih seperti itu, karena di belakang di bagian keterangan saksi dijelaskan bahwa tanpa tanda tangan itu pun dianggap sah karena itu permintaan dari nasabah itu sendiri katanya. Apakah memang boleh Pak seperti itu Pak? Ini kalau kita baca di keterangan saksi bahwa saksi membenarkan pada dasarnya SPAJ wajib ditandatangani. Ini saksi dari prudensial harusnya ini. Bahwa saksi membenarkan bahwa pada dasarnya SPAJ wajib ditandatangani. Namun khusus untuk pengajuan yang dilakukan oleh PT tersebut ada beberapa SPAJ yang tidak ditandatangani tapi melampirkan pernyataan untuk tidak menandatangani. Bahwa yang saksi ketahui yang menandatangani surat pernyataan itu adalah presidir itu tadi. Oke. Ya. Nah, selain itu ada lagi 100 lebih polis lain yang ditandatangani palsu harusnya, karena saat itu si presidir lagi di luar kota, di luar negeri begitu. Oke. Baik. Nah, ini yang saya merasa janggal, bagaimana prudensial bisa menerbitkan 1.300 polis tanpa diketahui nasabah, padahal ajuan tanda tangan itu kan hanya satu aja, si presidir aja ajuan tanda tangannya, sampai kelolosan segitu. Ya. Jadi kalau di asuransi itu Pak, mereka itu ada dua macam polis. Satu polis individual, sama kedua polis komersial. Komersial itu biasa yang membelikan adalah perusahaannya. Jadi dia nggak perlu tanda tangan karyawan. Oh iya. Misalnya ada karyawan 500 gitu kan. Jadi nggak perlu satu karyawan, tiap karyawan tuh isi, itu nggak usah. Jadi yang isiin perusahaannya. Dan yang tanda tangan cuma direkturnya doang, itu satu orang. Karena dia yang bayar. Jadi pemegang polisnya itu nanti PT, perusahaan, tertanggungnya itu karyawan. Nah biasanya seperti itu sistemnya mereka. Makanya kalau dianggap sudah ada satu, nih direkturnya sudah bikin surat pernyataan, nggak perlu tanda tangan, yang penting ada surat pernyataan, ya kemungkinan yang saya curigai adalah tanda tangan yang ditandatanganin direkturnya itu palsu. Mungkin aja dipalsukan oleh si agent di situ. Itu yang biasanya terjadi. Makanya kan dia bilang yang nggak ada tanda tangan cuma 100 dari 1.300. Berarti yang lainnya ditanda tangan dong. Nah tanda tangannya berarti palsu karena kan dia nggak merasa beli 1.300 itu. Yang tanpa tanda tangan 300-an. Yang di luar negeri tadi yang 100-an. Makanya dari 1.300 itu yang tanda tangan cuma 300, yang 1.000-nya ada tanda tangan kan berarti kan? Iya. Nah berarti itu menurut saya dia dipalsuin tanda tangannya karena dia nggak merasa beli kok. Iya. Dia cuma ada 500 kok tiba-tiba 1.800, 1.300-nya fiktif kan di situ. Iya. Dan makanya ketika dia tahu tanda tangannya tersebut, ketika ada yang klaim kematian nih, 2 kali klaim kematian, nasabahnya ini dibeliin mungkin dibayarin nih, nggak tahu juga nih dibayarin atau enggak nih. Dibayarin pasti ini. Dibayarin kan? Iya. Ada penarikan dana 10M ya, mungkin dana yang ditarik ini dana ini Pak klaim kematiannya ini. Ya. Jadi ini ya kejahatan asuransi sih, jenis-jenis kejahatan asuransi yang makan korban masyarakat sih Pak sebenarnya ini. Ya itu saya yang bingung. Kok sampai prudensial ngecek satu tanda tangan aja nggak bisa, apalagi kalau mau sekian banyak tanda tangan bagaimana lagi dia mau mengecek itu. Iya. Harusnya mereka setiap kali membuka sebuah polis dia
tetapkan due diligence sama seperti orang mau ngutang sebenarnya harusnya. Kalau orang mau ngutang kan kartu kredit atau online gitu kan, ditelepon kan, Pak, saya dari KTA nih atau dari kartu kredit, apa benar Bapak mengajukan pengajuan kartu kredit ini gitu kan? Kalau ini kan asuransi kagak. Harusnya mereka nelpon, bener nggak Pak ini dengan nasabahnya langsung bener, Bapak bener tanda tangan bener gitu kan? Kan kalau seperti itu kan kalau diteleponin setiap polis diteleponin kan berarti nggak mungkin kelolosan. Masalahnya mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Di depan itu mereka selalu Pak loose gitu loh, selalu sangat renggang sekali siapa aja boleh masuk. Tapi nanti ketika Bapak klaim jangan harap itu bisa lolos gitu kan. Sebisa mungkin dia tolak tuh dengan alasan. Itulah cara kerja asuransi swasta Pak. Ya jadi saya pikir-pikir ke sistem keamanan di prudensial ini sangat mudah dibobol. Ya. Jadi agen biasa saja, waktu yang agen saya itu usianya masih 22 tahun waktu itu. Itu sudah bisa bobol sampai kuasa auto debit bisa terjadi. Nah, jadi kan parah kalau menurut saya, anak 22 tahun bisa bobol rekening dengan cara auto debit, nggak hebat gimana nih? Pusing saya. Saya waktu Bapak itu kecewa bingung. ya berarti ya. Bingung saya waktu itu. Gimana ya auto debit saya ini kok bisa berubah nilainya ini? Tiba-tiba berubah nilai. Bukan cuma auto debit kan, bisa tiba-tiba ditutup dan uangnya diambil. Iya. Nilai tunainya bisa diambil. Semua bisa dilakukan, narik dana bisa. Termasuk mulai pertama buat polis baru, terus dibayar lagi pakai auto debit, surat kuasanya palsu, lolos ini. BCA pun lolos, gimana nih Pak? Ya. Nah gimana nih prudensial ya, ini ada seorang masyarakat yang punya cash real nih dengan Anda nih ya, jadi jawaban Anda bagaimana nih? Kenapa kok itu bisa bobol gitu? Apakah memang benar Anda tidak menerapkan due diligence atau juga Anda tidak menaati aturan OJK? Karena OJK itu kan juga sudah ada aturan. Bagaimana cara membuka, cara untuk membeli. Kalau bukan orang yang langsung kan nggak boleh. Itu udah ada POJK-nya Pak di situ ya. Jadi bagaimana nih nanti tanggapan prudensial nih, kita harapkan prudensial kalau mau datang diundang ke Quotient TV boleh datang nih Pak, dijelaskan ya, mungkin bagian corporate sekretarinya atau bagian public relation-nya untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Gitu. Nah ini OJK juga tadi disinggung OJK. Iya. Saya bingung juga sama OJK. Bapak udah lapor ke OJK? Ada, kita ada. Saya yang bingung, padahal itu kasus 1.300 polis ya boleh dikata palsu kan Pak? Betul. Ya. Meskipun di sana tidak dijelaskan secara gamblang itu palsu, tapi nasabah tidak mengetahui gitu. Iya. Nah, tapi tidak pernah ada sanksi apapun. Kepada siapa nih? Kepada agennya atau kepada prudensialnya? Iya. Karena dianggap itu adalah perbuatan oknum, Pak, bukan perbuatan korporasi. Tapi kalau 1-2 mungkin kita bilang lolos Pak ya, itu, Pak, ya. Tapi kalau 1.300 padahal itu tanda tangannya cuma seorang itu Pak. Iya. Kelolosan kan konyol Pak kalau menurut saya. Ya udah bukan cuma kelalaian ya di situ Iya, ya. kalau ini sistemnya dia yang nggak bagus gitu. Iya, kalau menurut saya sih. Iya. Ya mungkin perusahaan tersebut Pak yang ini nggak ngelapor ke OJK. Kalau dia lapor mungkin bisa dipenalize prudensialnya. Nah, mungkin. Feeling saya dia cuma majuin ke pengadilan minta diganti rugi. Yang dia bilang ini kerugian lebih dari 40 M ini. Jadi mereka cuma fokusnya ke uang kerugian tersebut sih Pak. Sering kali kayak begitu kan soalnya. Tapi kan ada lagi juga aturan POJK kalau nggak salah bahwa tentang mengenai fraud Pak itu. Mengenai fraud. Jadi kalau ada fraud, perusahaan itu harus mengantisipasi termasuk melapor kayaknya begitu Pak. Saya pernah baca tapi saya agak lupa saya nggak bawa POJK-nya juga ini. Iya. OJK kalau Bapak tahu kita kan sering berhubungan dengan perusahaan-perusahaan keuangan Pak dan investasi bodong. Itu bahkan kepada yang investasi bodong sekalipun mereka tidak tegas Pak.
Kalau kita bilang sama Wana Arta, ya kan, Wana Arta tidak dikasih penalize, padahal udah bawa kabur uang orang, pemiliknya kabur Pak. Di situ. Jadi terhadap yang kayak begitu aja mereka tidak tegas. Bagaimana terhadap yang kayak prudensial yang masih ngasih mereka setoran. Jadi perusahaan-perusahaan keuangan ini ngasih setoran Pak ke OJK. Ada ngasih iuran gitu loh. Jadi ya mereka nggak mungkin jeruk makan jeruk. Ya, jadi kalau Bapak lihat OJK itu otoritas jasa keuangan, tapi mereka tuh sebenarnya ngelindungin sih perusahaan keuangan ya Pak, nggak melindungi konsumen. Harusnya mereka melindungi masyarakat. Harusnya. Setoran itu resmi gitu Pak. Setoran resmi. Jadi semacam mereka pengelolanya lah gitu kan. Jadi ketika nanti perusahaan asuransinya kenapa-napa, OJK juga bisa ada dana untuk take over atau bagaimana gitu loh. Nah sebetulnya ada lagi kasus yang mirip ini seperti punya saya di Denpasar, ada juga sudah vonis itu. Pemalsuan juga. Banyak ya pemalsuan ya Pak ya? Harusnya banyak. Nah terus ada lagi yang seperti tadi tanda tangan padahal si nasabah lagi di luar negeri. Itu ada lagi, dia lagi kuliah di luar negeri. Iya. Bisa terbit itu polis, padahal dia lagi tahunan di luar negeri. Iya. Tanda tangannya pasti palsu. Dipalsuin. Gitu. Ya. Iya. Sering itu. Terus ada lagi nasabah Jakarta ini tidak pernah ikut medical check up, tapi bisa terbit report untuk medical check up itu dan terbit polis. Yang di medical siapa itu? Iya. Di Medan lagi medicalnya. Padahal orangnya orang Jakarta. Dan dia boleh dikata nggak pernah ke Medan dalam waktu belakangan itu. Ya itu dia, makanya saya bilang siapa yang di medical itu? Orangnya siapa yang di medical ya kan? Ada orangnya atau fiktif juga orangnya? Kalau orangnya fiktif juga berarti si rumah sakitnya itu ikut bermain Pak dalam pemalsuan tersebut. Situ loh. Ya ini seharusnya menjadi tugas kepolisian sih Pak. Kalau mereka laporkan, polisi yang harusnya ngusut situ. Sudah masih di LP berapa tahun itu sudah mulai 2018. Ya. Sampai sekarang masih di Polda Metro. Iya. Nah, ada lagi Pak. Iya. Polis dengan tanda tangan mini. Tanda tangan mini. Tanda tangan mini. Tapi ini orangnya nggak mau dipublikasi, jadi tanda tangannya sekian ini Pak. Iya. Itu asli ini Pak. Kecil sekali nih ya. Gimana mau memverifikasi tanda tangan segitu kok diterima aja polis terbit itu Pak. Iya. Baik. Nah, terus tadi itu saya setelah vonis si agen, si prudensial menawarkan apa ini kalau perdamaian. Kalau saya sebut sih perdamaian. Nah, tapi perdamaiannya ini nggak masuk akal kalau menurut saya ini. Jadi ini mulai dari ini yang banyak nasabah lain nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa bersuara karena ya ini kena bungkam di pernyataan ini. Iya. Jadi ini surat pernyataan. Saya nama ini. Jadi Bapak harus tanda tangan surat pernyataan ini yang sudah dibuatkan oleh mereka. Iya. Iya. Saya selanjutnya disebut saya telah menyampaikan pengaduan kepada prudensial mengenai polis nomor yang lama dan yang baru ini. Iya. Nah, yang lama dan yang palsu. Bahwa berdasarkan pengaduan tersebut di atas, Prudensial Indonesia telah menawarkan atau mengajukan suatu kebijakan penyelesaian atas pengaduan saya. Saya menyetujui dan menerima kebijakan penyelesaian yang ditawarkan atau diajukan oleh Prudensial Indonesia di bawah ini yang hanya berlaku untuk polis tersebut, yaitu berupa pengembalian dana sebesar ini sesuai premi. Ya. Nah, terus yang ketiga, dengan ini saya memahami, mengerti, menyetujui dan menerima bahwa penyelesaian tersebut adalah penyelesaian akhir, tuntas dan mengikat.
Final and binding terhadap saya dan Prudential Indonesia atas pengaduan saya selama ini. Oleh karena itu saya berjanji dan menyatakan tidak akan melakukan pengaduan lagi dan atau tuntutan apapun, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana, karena Prudential Indonesia dan atau pihak lain kepada Prudential Indonesia dan atau pihak lain sehubungan dengan polis saya tersebut di atas. Jadi seakan-akan saya dikembaliin ini karena saya yang bersalah atau saya harus berterima kasih, padahal ini murni pihak mereka. Yang keempat, mengingat polis yang saya miliki adalah sebuah perjanjian asuransi antara saya dengan Prudential Indonesia yang sifatnya hanya berlaku di antara saya dan Prudential Indonesia dan tidak mengikat pihak lain dan juga bersifat pribadi atau rahasia. Oleh karena itu saya berjanji bahwa saya akan menjaga kerahasiaan dari penyelesaian dan kebijakan ini dan hal-hal yang telah disepakati dalam surat pernyataan ini. Jika saya ternyata dan terbukti telah melanggar janji saya ini, maka saya bersedia menerima segala akibat hukumnya, termasuk melalui tuntutan secara hukum oleh Prudential Indonesia. Nah, ini kan pasal yang apa Pak ini? Jadi minta Bapak rahasiakan, mereka nggak mau bahwa mereka nggak mau karena ini kan mencoreng nama mereka sebenarnya Pak di situ. Nah, ini masalahnya nasabah lain yang sudah terlanjur tanda tangan nggak berani bersuara lagi. Nggak bisa, udah mengikat. Mereka takut dituntut. Bisa dituntut pencemaran nama baik, bisa dituntut ganti rugi juga. Memang bisa itu Pak ya? Bisa kalau memang udah tanda tangan ya kan dia minta dirahasiakan ya harus dirahasiakan situ. Gitu, Pak. Itu tapi kan pilihan, makanya ini kan surat pernyataan kalau Bapak tanda tangan ngikat, kalau Bapak nggak tanda tangan nggak ngikat. Dan ini cuma satu pihak, Bapak yang memberikan pernyataan, dia belum menyetujui loh Pak. Gitu ya Pak. Nah, ya, ini bukan surat perjanjian Pak, kalau surat perjanjian kan antara dua belah pihak, ada pihak pertama, pihak kedua, ini Bapak sendiri, ini sepihak. Jadi seolah-olah Bapak yang inisiatif. Oh gitu ya Pak ya? Loh iya dong. Padahal kan dia yang draftin. Iya nggak nyadar saya sampai. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Terus gimana Pak? Yang terjadi akhirnya udah damai Pak atau belum? Enggak, saya nggak mau Pak. Nanti kasih begini masa ngembaliin premi itu. Saya pun sebetulnya tidak minta premi kan Pak. Pengaduan saya bukan begitu. Saya kan mengadukan bahwa agen menawarkan upgrade, tapi kok dibukain polis baru begitu. Nah, saya nggak minta premi yang polis awal itu nggak minta saya. Iya, justru malah saya dirugikan karena tadinya saya punya asuransi kesehatan, sekarang nggak punya. Jadi nggak punya. Kenapa mereka nggak keep aja yang lama? Minta mereka buka lagi yang lama? Ya saya nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut Pak. Gimana Pak? Jadi itu tadi kan surat pernyataan ini artinya dianggap saya yang membuat ini Pak ya. Betul. Artinya ya. Bapak yang buat itu, sepihak ngajuin ke mereka seolah-olah. Oh iya. Kan pernyataan sepihak itu Pak. Iya, saya yang tanda tangan, pemegang polis ini nanti yang harus tanda tangan ini. Iya. Nah terus di surat pengantarnya, surat depannya itu, nah ini. Menindaklanjuti email kami tertanggal sekian mengenai pemalsuan tanda tangan pada dokumen pengajuan polis nomor yang palsu itu dan penarikan dana investasi pada polis yang lama itu nomor sekian. Jadi dia cuma nyebutin dokumen yang pemalsuan itu di pengajuan polis dan penarikan dana untuk yang polis lama. Dia nggak nyebutin untuk kuasa auto debit, terus perubahan bayar itu yang tidak pernah disinggung itu perubahan bayar itu tadi. Jadi kita curiga benar di situ. Kenapa itu tidak pernah dipermasalahkan sama si Prudential, tidak pernah disinggung.
Sampai vonis pun tidak ada itu. Baik. Itu gak termasuk menyembunyikan barang bukti, Pak. Kalau barang bukti kan itu harus kayak berbentuk surat-surat atau apa? Iya. Ya, Bapak harus tahu ada dulu surat-suratnya ada apa enggak? Harusnya ada itu, Pak, karena terbukti memang polis lama itu berubah menjadi manual. Iya, tapi kan kita nggak tahu formnya itu ada atau enggak. Ada, atau formnya seperti cuma verbal. Formnya itu seperti ini. Bentar. Nah ini Pak, perubahan bayar dari auto debit menjadi manual. Iya. Ya kalau tahu ada formnya ini diadukan Pak. Kalau memang Bapak merasa itu dia menyembunyikan barang bukti, Bapak tahu, ya kan, kasih bukti-bukti awal, laporin ke polisi. Berarti termasuk apa Pak? Pasal berapa itu Pak? Kalau penyembunyian barang bukti itu lebih ke menghalangi penyidikan ya nanti ya. Bisa 212 itu bisa di situ. Tapi kalau saya lihat untuk prudensialnya sendiri sebenarnya dia sebenarnya kena pasal perlindungan konsumen sih Pak. Oh iya. Jadi kalau Bapak intinya mau membuat proses hukum di situ terhadap prudensial, lebih baik masukin pasal perlindungan konsumen. Pasal 8 Jungto 62 Jungto 63 Pak di situ. Pasal 8 itu penjualan produk tidak sesuai keterangan. Gitu loh. Karena Bapak beli produk yang didapat sekarang bukannya produk asuransi, yang dapat sekarang adalah masalah. Itu kan sudah melanggar hukum Pak. Ancaman pidananya 5 tahun bagi direktur utamanya. Jadi dirutnya bisa kena itu Pak. Tapi dirut ketika ini terjadi. Karena kan dia selalu ganti-ganti dirut tuh. Sekarang kayaknya baru lagi nih dirutnya nih. Iya, yang terakhir ini Michelle itu sudah udah ganti lagi, pindah lagi. Nah, makanya nanti yang kena ini dirut ketika ini terjadi nih. Oh begitu Pak? Iya. Padahal itu dirutnya yang orang bule itu, ya. Orang Jerman itu dulu. Jerman yang cowok itu ya dulu ya. Ya, jadi kalau Bapak laporin dia yang kena. Karena kejadian itu ada locus delicti sama tempusnya kan. Kapan, di mana, dan apa yang terjadi. Nah, jadi kalau yang kejadiannya direkturnya masih orang yang lain ya dia oknumnya nggak bisa ke direktur baru kan dia nggak tahu. Di situ itu yang bisa terjadi. Tapi Bapak bisa mintakan selain pasal 62 ancaman 5 tahun penjara, itu ada ancaman lain Pak, pasal 63. Pasal 63 itu ancamannya adalah pencabutan izin usaha. Itu yang mereka repot nanti. Kalau sampai izin usahanya dicabut kan prudensial pasti teriak itu. Ya toh. Nah, itu yang biasanya mereka takutnya itu di situ. Jadi kalau Bapak merasa nggak puas masih mau ajukan secara pidana, lanjut dengan perlindungan konsumen kalau menurut saya Pak, pasalnya. Nah ini lanjut yang surat tadi Pak ya. Jadi mengenai kan mereka menindaklanjuti email mengenai pemalsuan tanda tangan. Kami sampaikan kembali bahwa kami setuju untuk membatalkan polis dengan pengembalian seluruh premi polis yang asli maupun polis yang palsu. Padahal saya tidak pernah minta dikembalikan untuk polis yang asli dulu. Gitu. Mereka mau kembaliin semua Pak, karena supaya mereka tidak ada liability. Karena kalau mereka tidak kembalikan, Bapak masih bisa gugat. Gitu loh, baik pun laporan itu penipuan penggelapan atau perlindungan konsumen, itu Bapak bisa lapor. Karena Bapak ada kerugian di situ. Ya toh? Kalau dia sudah kembalikan premi Bapak, Bapak nggak ada kerugian, Bapak udah nggak bisa nuntut. Itu Pak, kuncinya kenapa mereka mau melakukan hal seperti itu. Nah ini syaratnya agar kami dapat memproses pengembalian dana tersebut, mohon Bapak berkenan mengisi form pembatalan polis dalam masa mempelajari polis. Nah, padahal polis itu kan sudah berjalan lama ya kalau yang lama itu Pak ya. Tapi dia masih sebut sebagai mempelajari free look dalam masa free look. Nggak bisa, free look itu kan ada batas waktunya Pak. Nggak bisa lama-lama begitu. Ini kan nggak benar semua ini. Free look biasanya 2 minggu, itu free look 1 minggu, mana ada free look bertahun-tahun. Ya itulah mereka Pak, ya karena mereka perjanjian konsensual, mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang mau rubah, kan lucu itu.
mengisi surat pernyataan terlampir, yaitu tadi yang surat pernyataan ini, yang ternyata saya baru nyadar kalau ini artinya saya yang membuat, artinya dianggap seperti itu ya Pak ya. Ya Bapak yang membuat kan dari Bapak, saya bertanda tangan di bawah ini. Iya. Bapak yang menyatakan, pernyataan sepihak ini. Nah kalau gitu ada lagi Pak ya, kalau masalah itu saya pernah komplain masalah buku polis yang tidak pernah diterima. Saya tidak pernah terima, saya katakan gitu. Nah, jadi sampai terakhir pun itu masih mereka juga nggak mau ngasih. Tidak mau menindaklanjut gitu. Iya. Jadi sampai terakhir pun di sidang tanda terimanya nggak ada ini buku polis ini, kosong masih. Ya udah berarti kan secara hukum Bapak belum pernah terima buku polis tersebut. Oh iya, satu hal lagi ya saya lupa. Ini kan di sini disebut ini tanda terima polis. Pernyataan pemegang polis. Saya selaku pemegang polis benar telah menerima dokumen polis dengan data tersebut di atas yang isinya sesuai dengan yang dijelaskan kepada saya. Nah, artinya kalau kita tanda tangan ini kita sudah setuju gitu dong Pak? Iya, dianggapnya gitu, seperti Pak, itu kalau udah tanda tangan. Padahal cuman begini doang ini Pak ya? Iya. Artinya kita sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, sudah terima. Ya. Polis itu jadi sah gitu Pak? Iya. Jadi intinya Bapak baca atau nggak baca, dianggap Bapak udah baca. Itu. Ya, jadi jebakannya banyak kalau menurut saya sih. Ya, asuransi itu seperti itu Pak. Kalau kita nggak cerdas, tidak tahu tentang keuangan, ya kan, makanya orang bisa kena. Makanya saya dalam training saya juga ngadain training Pak. Dalam seminar training saya pun ada section tentang asuransi Pak. Itu orang harus tahu sebenarnya. Gitu loh, asuransi jebakan-jebakannya, kegunaannya, manfaatnya, resikonya itu harus tahu. Ya, jangan main asal beli. Kalau orang main asal beli ya akhirnya malah jadi korban, malah repot Pak kita di situ. Ya, ini sistem keamanan di prudensial yang mudah dibobol, bahkan oleh agent waktu itu masih usia 22 tahun. Sampai bisa melakukan auto debit dengan kuasa palsu. Baik. Terus polis saya yang lama dengan manfaat kesehatan dimatikan. Sampai hari ini saya nggak punya jadinya. Jadi nggak ada asuransi. Ya, asuransi kesehatan saya nggak punya. Ya. Jadi gimana keamanan dari prudensial sampai bisa agent sebegitu aja, agent yang masih baru, waktu itu dia masih baru 2 tahun waktu itu. Jadi agent sudah bisa melakukan kesemuanya ini tadi. Iya, yang namanya kriminal Pak, nggak kenal umur sih Pak. Itu yang kemarin bobol tiket di Coldplay juga masih muda Pak. Oh iya. Tapi dia itu kan menjual sendiri ya Pak ya, kalau dia itu kan. Enggak, dia malsuin juga. Ya, tapi maksudnya kan penjualannya dia jual sendiri, dia tidak melibatkan orang lain gitu. Sama, ini juga nggak ngelibatin prudensial kan, dia juga palsuin doang sendiri. Dia mana nanya sama prudensial, saya mau palsuin. Tapi kan prosesnya ini kan prudensial yang menyetujui supaya bisa terjadi. Sama Pak, tiket Coldplay juga orang Coldplay yang nyetujuin orang masuk pakai tiket palsu. Sama kan, dia nggak tahu itu palsu. Ya kan, dia cetak kartu palsu, cetak tiket palsu, jual ke orang yang beli tiket palsu masuk, yang beli tiket asli malah nggak bisa masuk. Karena udah masuk duluan yang palsunya. Nah kan berarti kan panitianya kan ngasih tiket palsu kok bisa masuk. Karena apa? Karena sama yang asli. Sama pemalsuan di sini kan, misalnya Bapak punya tanda tangan dipalsuin, tapi kan dipalsuin mirip-mirip. Kalau palsunya beda banget kan pasti ketahuan di situ. Yang namanya dia palsuin kan dia contoh, oh Bapak punya tanda tangan begini, terus dia belajarin, dia coba berapa kali, oh, udah mirip nih ya baru. Di situ. Jadi mereka nggak tahu Pak itu palsu. Kalau prudensial tahu itu palsu, dia jalanin mah dia bodoh. Sebetulnya kalau saya lihat sih tanda tangannya nggak mirip sih sebetulnya. Ya kan menurut Bapak Pak. Oleh si agent kalau itu. mereka di sana kan dia punya contoh spesimen bisa aja kecil kayak yang tadi. Susah untuk membacanya Pak di komputer.
Ini berkas gede segini. Ketika dia scan, dimasukin ke komputer kan bisa aja jadi kecil Pak di situ. Saya kan pernah kerja di bank juga. Kerja di bank kita ada spesimen-spesimen tuh kadang tuh susah banget ngelihatnya. Nggak semuanya tuh terang, apalagi kalau yang lihat cabang lain. Bapak buka di cabang A, mau ngambil duitnya di cabang B, dia harus minta spesimennya dari cabang A. Cabang A biasanya nge-faxin, kalau zaman dulu belum ada email Pak. Iya. Nge-fax jadinya apa nih kok agak blur-blur, kan kita jadi kagak tahu ini mirip apa kagak. Di situ Pak, jadi itulah kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Cuma saya yakin sih kalau perusahaannya secara sengaja sih harusnya kagak sih Pak. Ini oknum dari si agent, kenapa? Karena agentnya ini ketika Bapak kalau cuma upgrade, dia dapatnya cuma dikit Pak komisinya Pak. Karena kelebihan perbedaan doang. Misalnya kalau premi pertama 100 juta, Bapak naik jadi 120, dia cuma dapat 20 juta. Tapi kalau dia matiin, bikin baru lagi, dia dapat lagi dia 120 juta itu Pak. Gitu loh, karena dia dari akuisisi itu dapat 30% Pak. Dari akuisisi tiap tahun dapat 30%. Jadi dia mau sikat uang Bapak 30% dari premi Bapak lagi. Jadi dia ada profitnya di situ sih kalau saya lihat ya. Gitu loh. Cuma kalau memang yang lebih tahu kalau memang sudah terjadi pidana kayak begini ya harusnya dilakukan proses penyidikan polisi. Benar terlibat atau enggak nih prudensialnya, siapa tahu terlibat, kan kita nggak tahu Pak. Dan itu baru bisa ditahuin dari nanti keterangan saksi-saksi dipanggil, diperiksa, alat buktinya diperiksa, ada nggak kesengajaan prudensial. Kalau ada kesengajaan bisa kena. Ya kalau saya justru yang ini harusnya yang perubahan bayar menjadi manual ini karena disembunyikan sampai sekarang. Harus ada Pak ini karena kan nggak mungkin bisa berubah tiba-tiba dari auto debit terus tiba-tiba menjadi mati auto debitnya yang itu berubah jadi manual. Ya ambil aja proses hukum kalau menurut Bapak itu yang harusnya ada. Ya toh somasi dulu minta mereka memberikan alat bukti tersebut kopinya. Kalau dia nggak mau kasih atau gimana kan dari suratnya baru ada. Kalau Bapak nggak pernah minta kan kagak ada bisa dibilang sembunyikan. Siapa tahu dia mau kasih. Oh gitu ya. Ya dong, somasi dulu, mintakan ke prudensial. Kalau memang prudensial nggak mau kasih di situ, baru Bapak kalau mau bilang ke hukum bisa bilang ke hukum kok disembunyikan gitu loh. Bisa seperti itu Pak. Iya. Nanti pasalnya 212 Pak di situ. Pak, bisa nggak terjadi misalnya kita polis itu yang palsu itu misalnya. Kita nggak tahu jalan terus kita. Suatu saat kita ada klaim atau apa misalnya. Terus si prudensial menolak ataupun bahkan menuntut kita, ya ini tanda tangannya kok beda ya dengan punyamu yang asli tanda tangannya misalnya. Itu bisa nggak Pak? Ya bisa aja dia tolak nanti klaimnya. Sampai menuntut kita bisa nggak Pak? Kalau menuntut Bapak enggak, karena Bapak korban. Bapak itu pihak yang dirugikan, bukan pihak pelaku. Yang masukin tanda tangannya kan bukan Bapak. Bapak nggak tahu di situ. Tapi bisa dibatalkan itu polisnya, karena kan polisnya itu tidak sah. Tapi nggak mungkin ya Pak kalau sebagai sebagai dituntut gitu nggak mungkin ya? Nggak mungkin Pak, nggak bisa dituntut juga. Kalau yang nuntut hakim juga kan pasti lihat. Lah masa korban-korban yang dituntut? Bapak yang rugi uang premi, Bapak yang rugi klaim ditolak, kok Bapak yang dituntut, kan ngawur kalau kayak begitu. Enggak lah itu mah. Berarti kalau seandainya sampai itu kita nggak ketahuan, nanti resikonya bisa jadi klaim ditolak bisa itu. Klaim ditolak bisa. Bisa ya. Karena untuk klaim itu bisa diajukan harus ada polis. Polis itu adalah sebuah perjanjian Pak. Menganut pasal 1320, 1338. 1320 salah satu unsur kesepakatan dari 4 itu adalah kata sepakat Pak. 1338 juga adalah kata sepakat situ. Nah kesepakatan itu berarti adalah persetujuan antara dua belah pihak. Bapak nggak pernah menyetujui, kan dipalsuin. Berarti kan unsur kesepakatannya itu tidak terpenuhi. Otomatis perjanjian itu tidak sah, bisa dibatalkan. Kalau perjanjiannya dianggap batal oleh prudensial punya hak untuk tidak membayar klaim. Di situ.
Jadi teman-teman kita bisa belajar dari konsultasi yang ada dari masyarakat dari Jawa Timur ya. Jadi kadang nggak semua orang itu tahu asuransi. Jadi asuransi atau OJK tuh nganggep gampang sekali, kayak oh asuransi itu gampang, dibaca bukunya aja tebel banget ya. Dan itu penuh dengan istilah-istilah jebakan-jebakan Batman yang kalau orang nggak ngerti keuangan nggak akan tahu. Pre-existing condition, jenis penyakit aja ada 3, penyakit umum, penyakit kritis, penyakit spesial di situ ya. Dan banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan klaim itu ditolak, teman-teman. Jadi orang cuma berpikir, yang penting gue bayar premi, nanti suatu saat gue klaim pasti dapat. Tidak. Masa tunggunya udah lewat belum? Terus dia bisa cari alasan tiba-tiba, oh kamu pernah dicek sebelumnya tapi kamu nggak jujur di aplikasi. Akhirnya apa? Dibalikin aja preminya di situ ya. Jadi banyak sekali hal-hal ini, teman-teman ya, yang patut menjadi pertimbangan. Nah itulah makanya teman-teman butuh sekali masyarakat ini untuk cerdas secara keuangan juga, bukan hanya cerdas secara hukum teman-teman ya, tetapi secara keuangan. Makanya disitulah LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim ini mengajar seminar keuangan teman-teman ya. Sebulan sekali saya akan adakan satu sesi training teman-teman ya. Jadi bagi yang mau ikut silakan mendaftar ke 08, satunya 3 kali 53 4489 teman-teman ya, atau hubungin hotline LQ 0817 489 093 kali teman-teman dan daftar ya. Karena apa teman-teman, kadang karena kita pelit-pelit nggak mau ikut seminar training, akhirnya kerugian bisa lebih besar ya. Kayak Bapak Ong ini 100 juta lebih itu premi yang udah dibayarkan ya. Belum kalau beliau ada sakit nanti berikutnya mau klaim pasti ditolak dia. Karena kenapa? Polisnya itu ya tidak jelas sekarang statusnya teman-teman ya. Jadi untuk pelajaran bagi teman-teman. Oke, gimana Pak Ong, kira-kira masih ada lagi atau ada pesan yang Bapak mau sampaikan mungkin kepada pihak prudensial atau pada pihak OJK? Ya, kalau saya sih lebih untuk masyarakat aja. Iya. Jadi perlu berhati-hati karena saya sendiri sudah mengalami. Iya. Dan masih ada nasabah lain yang mengalami juga. Apalagi kalau kita katakan yang 1.300 polis palsu ini, saya paling nggak bisa mikir itu. Iya. Kok bisa sampai terjadi seperti itu. Jadi kelas agen, sekelas kecil, agen baru pun bisa melakukan apapun. Jadi buka polis baru palsu, penarikan dana palsu, menghentikan polis yang lama pakai cara palsu juga. Sadis ya Pak ya. Sampai auto debit pun dia bisa melakukan. Iya. Bank pun sampai kebobolan, gimana caranya itu saya nggak habis pikir ini. Itu mafianya siapa itu ya Pak ya? Nah, bingung saya ini. Iya. Kuasa auto debitnya sudah diforensik palsu. Kolom validasi BCA-nya kosong, tapi auto debit bisa terjadi. Gimana nggak ngerti saya ada. Ya, berapa banyak aturan mereka langgar sendiri ya Pak ya. Di situ. Baik teman-teman, tadi kita sudah dengar dari Pak Ong ya, himbauan untuk masyarakat untuk berhati-hati teman-teman ya. Kepada prudensial kami tegaskan bahwa kami ini dari Quotient TV adalah sebuah perusahaan media yang terdaftar di SK Menkumham under the name PT Quotient News and TV. Bagi prudensial, karena kami adalah perusahaan berita, jika ingin cover both side atau memberikan hak jawab, silakan bisa ditujukan kepada kantor kami ya. Alamat kami ada di website juga. Dan bagi prudensial, jika ingin memberikan secara langsung sanggahan atau penjelasan, kami juga dengan senang hati membuka pintu kepada prudensial untuk menjawab nih ya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat di sini. Tapi tentu saja kesediaan ada pada Anda. Silahkan kalau Anda mau mengirimkan orang untuk bisa diwawancara, kami bersedia.
Oke? Terima kasih teman-teman pada masyarakat, terima kasih, salam cerdas hukum.